Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para santri matalat wa inhadallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Salimul Fadalah. Pada kajian sebelumnya kita telah mendapatkan keterangan kutipan dari qaulnya Imam As-Surawardi yang mengajarkan kepada kita untuk berzikir dengan sebaik-baiknya, ya. Yang di antara kutipannya disebutkan fala yazalul abdu fi qalbati yurattidu hadil kalimata ala lisani ma'amma ta'atil qalbi hatta tasiral kalimatu muta'asilatan bil qalbi wa muzilatan hadisi nafsi yunabiru maknaha al qalba. Jadi seorang hamba itu hendaknya ia tidak pernah berhenti dalam khalwatnya itu mengulang-ulang kalimat ini, kalimat-kalimat dzikir, kalimat thayyibah yang sudah kita sebut pada bagian sebelumnya. Diulang-ulang kalimatnya pada lisannya beserta dengan mencocokinya hati, sehingga kalimat ini kemudian menjadi bersambung di dalam hati itu, menghilangkan terhadap pembicaraan nafsu, serta bisa mencahayai, ya, makna daripada kalimat ini mencahayai hati sebagai ganti daripada bisikan nafsu atau pembicaranya nafsu. Kita lanjutkan bahwa keterangan berikutnya wahada la yuhtassu husuluhu bi dzikri adil kalimati faqat. Wahada dan bermula ini itulah yutasu tidak dihususkan khusuluh oleh hasilnya ada bidzikri hadil kalimati faqat dengan berzikir kalimat ini saja. Wal qad yasulu bahkan terkadang hasil ya ada itu bitilawatil Quran dengan baca Al-Quran idza aktsara apabila memperbanyak ya zakir atau murid minat tilawati dari bacaan Al-Quran wajtahada dan berusaha sungguh-sungguh ya murid yang fi muwata'atil qalbi di dalam mencocokkan hati alisana akan lidah hatta tajriya sehingga berjalan atau mengalir tilawat oleh bacaan ala lisani atas lidah wa yaquma dan menempati makna kalami oleh maknanya firman Allah maqam hadis nafsi akan tempatnya atau kedudukannya pembicaraan nafsu wa yadulu maka masuk alal abdi seorang hamba fayaqulu al abdi maka akan masuk alam dia seorang hamba suhulatun oleh kemudahan bitilawati dalam baca Al-Quran wassolati dan sholat wa yatanawaru dan akan bercahaya al-batin oleh batin di tilka suhulati dengan kemudahan itu bitilawati di dalam bacaan Al-Quran wassolati dan sholat wa yatajawharu dan akan berkilauan. Ini kan itu mutiara berkilauan nurul kalami oleh cahaya firman Allah fil qalbi di dalam hati. Wa yakunu dan jadi minhu dari
abad atau dari murid, aidahnya pula maksudnya wa yakunu, dan jadi ya dzikir minhu dari murid, aidahnya juga itu dikrodati dzikir zat. Wa yajtamiu, dan akan berkumpul nurul kalami oleh cahaya firman Allah fil qalbi di dalam hati, ma'ahu tola'ati adhamatil mutakalimi, beserta membaca atau mempelajari keagungan zat yang berfirman, bahwa dan bermulaya al-mutakallim itu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu halnya maksud Allah ta'ala dan hati Allah. Ini masih panjang bacaannya. Jadi kita udah diajarkan bahwa dari sekian banyak kalimat dzikir, tentu saja kalimat dzikir yang paling afdal, afdalul dzikri la ilaha illallah dan sebagainya. Yang itu kalau kemudian terus dilatih, didawamkan, akan bisa menjadi dzikir yang benar-benar dzikir yang bersambung dengan hati, tidak hanya sekedar lisan, sampai kepada menjadi dzikir yang mengantarkan hati manusia itu bercahaya. Bahada la yuhtasu suluhu bi dzikri hadil kalimati faqat. Pencapaian ini di mana kemudian orang mendapatkan nurul dzikri atau cahaya dzikir itu tidak dihususkan hasilnya itu dengan kalimat ini saja, kalimat dzikir ini saja, semacam kalimat la ilaha illallah. Namun bal qad yahsulu bi tilawatil Qur'ani, bahkan terkadang cahaya dzikir ini juga akan hasil dengan tilawatul Qur'an, dengan baca Al-Qur'an. Jadi kita kan juga kalau baca Quran itu ada doanya kan, Allahumma arhamna, bareng-bareng, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Nah, itu kan ya Allah jadikan Al-Quran itu bagi kami, Allahumma ij'alna, ya Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah berikan rahmat dengan Al-Quran, waj'alhu lana, jadikanlah Al-Quran itu bagi kami nuron, cahaya. Jadi ada yang namanya nurul Quran, cahaya Al-Quran. Maka dengan tilawatul Quran pun orang bisa mendapatkan nurul dzikri, karena memang juga dalam ayat lain disebutkan bahwa kita ini kalau mau tanya sesuatu yang kita tidak paham, fas'alu ahla dzikri, tanyalah misalkan kepada ahlu dzikri. So ahlu dzikri ya ahlu Quran, ahli Quran. Inggung tum la ta'lamu. Tapi tentu tidak segera baca Quran, idza akthara minat tilawati wajtada fi muwattatil qalbi lisan. Apabila seorang hamba Allah, seorang murid, orang yang tidak dekat dengan Allah, atau seorang salik yang sedang membuat jalan kepada Allah itu ya memperbanyak tilawatul Qur'annya dan bersungguh-sungguh di dalam mencocokkan atau mengkoneksikan atau mengklopkan hati dengan lisan. Jadi ketika hatinya itu kan, ketika lisan mengucapkan misalnya bacaan Quran surat Al-Fatihah ya, yang paling gampang bisa dimulai Bismillahirrahmanirrahim, maka hatinya mengatakan dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, milik Allah Tuhan semesta alam sebenarnya. Ketika puja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya juga mengatakan hanya kepada kami menyembah, hanya kepada kami mohon pertolongan. Jadi selain memperbanyak tilawah, juga bersungguh-sungguh untuk mencocokkan getaran hati dengan gerak-gerik lidah. Hatta tajriyat tilawatu ala lisani, sehingga kemudian bacaan Quran itu mengalir pada lisan, wa yaquma maknal kalami maqama hadis nafsi, dan makna kalamullah itu, makna Al-Quran itu menempati tempatnya hadis nafsi. Yang tadinya nafsu itu punya tempat atau punya waktu untuk bicara atau untuk berbisik,
maka hadis nafsi ini sudah tidak punya tempat, karena tempatnya sudah diisi oleh makna kalam, makna kalamillahi ta'ala. Wa yadulu alal abdi suhulatun fi tilawati wassalati. Maka kalau sudah demikian akan masuk kepada seorang hamba kemudahan di dalam tilawatul Quran dan juga kemudahan di dalam sholat, karena sholat pun isinya diantara adalah tilawatul Quran, ya, khusus adalah tilawatul suratul Fatihah. Wa yatanawaru, dan akan bercahaya al-batil batin bitil kasulati bitilawati wasolati, dan hati pun akan bercahaya disebabkan karena kemudahan di dalam tilawah dan sholat itu, karena tilawahnya juga akan mendatangkan nurullah, sholatnya juga akan juga mendatangkan ruh tersebut. Wa yatajawharu nurul kalami fil qalbi, dan kemudian cahaya kalamullah itu akan menjadi seperti mutiara, maksudnya akan berkilauan menerangi dalam hati. Wa yakunu minhu aidan dzikratati, dan akan jadi juga sebagian darinya, maksudnya sebagian daripada zikir itu juga akan menjadi zikir dat pula dari seorang hamba Allah atau seorang murid. Wa yattami'u nurul kalami bil qalbi ma mutla'ati dhamatil mutakalimi, dan cahaya kalamu itu akan berkumpul dalam hati beserta dengan telaah ataupun mempelajari atau membaca, ya, menganalisa keagungan zat yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa duna hadil mauhibati, ada yang baca mauhibah, ada yang baca mahabbah, boleh. Wa duna hadil mauhibati, dan di bawah atau selain macam di bawah daripada pemberian ini, bermula segala sesuatu yang akan membuka ya Allah alal abdi dan seorang hamba minal ulumi, dari ilmu-ilmu al-ilahiyat yang sifatnya ketuhanan, ala dunia yang sifatnya dari hadirat Allah. Selain daripada anugerah Allah tadi, cahaya, ya, yang menerangi hati tadi, maka masih ada lagi pemberian Allah yang lain, yaitu orang-orang yang sudah benar-benar mengalirkan, bahkan sampai diberi oleh Allah kemudahan, ya, mengalirkan zikir itu sampai kepada zikir di sini artinya yaitu tilawatul Quran, dan tiap baca Quran itu makna-makna Qurannya itu kemudian merasuk, ya, ke dalam hati, menempati bagiannya hati nafsi, sehingga nafsu tidak lagi punya waktu dan tempat atau kesempatan untuk berbisik, karena telah dipenuhi oleh makna kalamullah. Maka hamba Allah ini akan mendapat pemberian lain dari Allah, itu apa? Berupa futuh, dibukakan oleh Allah pada hamba tersebut ilmu-ilmu ilahiyah ala dunia, ilmu-ilmu yang sifat ilahi, yang sifatnya laduni dari Allah, bahkan tanpa proses belajar ataupun tanpa adanya seorang guru dari kalangan manusia. Wa ila hini bulughil abdi hadal mablagha, wa ina hini bulughil abdi, dan kepada waktu sampainya seorang hamba hadal mablagha, akan tempat sampai ini min hakikati dzikri, dari hakikatnya dzikir wa tilawati dan bacaan Al-Qur'an, idza sofa, apabila telah bersih batinnya abad, qad yagibu, terkadang terbenam, ya abad bidzikri, dalam dzikir, min kamali unsi, karena sempurnanya, ya, senangnya atau nyamannya abad, wa halawati dzikrihi, dan manisnya dzikirnya abad, hatta yaltahiqo, sehingga bergabung atau menyusul atau bergabung, ya abad, fi ghaibatihi, di dalam gaibnya, ya, di dalam gaibnya abad, dalam terbenamnya abad, fi dalam dzikir, bin naimi, dengan orang yang tidur. Intaha, selesai, ya kau.
Jadi maksudnya apabila orang itu zikirnya sudah benar-benar terjiwai ya, sampai kepada waktu di mana sampainya seorang hamba itu kepada tempat sampainya ini, yaitu berupa hakikat zikir dan hakikat tilawah. Dan ini akan terjadi apabila hati atau batin seorang hamba itu telah bersih. Terkadang ini sampai pada kondisi hamba tersebut terbenam dalam zikir karena sempurnanya, senang ataupun nyamannya ia dalam zikir tersebut, dan juga merasa manisnya zikir tersebut, sampai-sampai ia bergabung atau menyusul dalam tertenggelamannya itu di dalam zikir, ya, tenggelam dalam zikirnya itu dengan orang-orang yang tidur. Maksudnya dia itu berzikir, ingat kepada Allah zahir dan batinnya, sudah seperti orang yang tidur, tapi tidurnya dalam zikir. Sehingga apa? Dia kuat dalam waktu yang lama, dalam waktu yang orang-orang kebanyakan tidak akan sanggup menjalaninya. Kelihatannya ya seperti tidur, tapi sebetulnya dia itu sedang berzikir. Nah ini kalau mungkin gini kita jadi sekarang itu bisa mengambil satu pelajaran ya. Kalau orang-orang zaman dulu ya, kan ada yang diriwayatkan katanya bertapa, betul? Nah ini gimana orang katanya wali-wali dulu ada yang bertapa gitu. Seperti misalnya Imam Sunan Kalijogo disuruh bertapa oleh Sunan Bonang ya, di pinggir kali gitu. Suruh nungguin tongkatnya sampai nanti beliau akan menjemputnya itu. Ternyata lama gitu, kelupaan Sunan Bonang itu sampai Sunan Kalijogo yang belum jadi Sunan kalau itu Mas Said. Di dalam riwayatnya itu sampai lumutan nih. Nah, mungkin orang bertanya, loh, itu gimana? Kok tidak sholat dong itu? Nah ini, kalau misalnya ketika beliau berzikir itu, terus zikirnya itu sampai terbenam ya dalam zikir itu zahir batinnya, sampai disebutkan di sini. Ya yaltahiku fi ghibati fi dzikri bin naim gitu. Jadi udah seperti orang tidur tapi dia dalam zikir. Kalau Rasul kan dikatakan itu. Jadi nama ainuhu wa dzakara qalbuhu. Yang tidur matanya aja, hatinya zikir terus. Jangan digambarkan santri ya, kalau santri dibalik gitu. Saya tidak suka guyonan kayak gitu, tapi sering ada kayak gitu. Kalau itu koma apa nama ainu wa dzakara qalbu. Kalau orang awam kebalikan. Nah, ketika orang tidur wajib sholat enggak? Orang tidur wajib sholat tidak? Ya kan itu ini lagi diangkat tadi ya, mukalafnya kan gitu. Taklidnya lah diangkat di situ masalahnya. Ya cuma pertanyaannya ini nanti belum masuk tidak. Kalau begitu bangun wajib kodok tidak? Kalau kodok gimana? Berapa lama itu kodoknya? Jadi kalau ditanya bagaimana itu pada sholat? Ya seandainya memang pada waktu itu dalam keadaan zikir dan terus iltihaq ya bin naim ya seperti itu. Nah sebenarnya ini baru saja kita dapat ada lagi berita ya, santri pesantren Al-Khazini Sidoarjo yang ada di dalam peristiwa musibah robohnya bangunan pondok itu, ada di antaranya dengan ditanya ternyata dia selama 3 hari itu tidur. 3 hari itu dia dalam keadaan tidur, terus bangun ketika ada tim penyelamat yang mau menyelamatin dia. Nah itu, bayangkan, orang kira dia kesusahan dia tidur. Nah itu bisa terjadi hal yang seperti itu. Tidur 3 hari lagi. Seperti Ashabul Kahfi sampai berapa tahun Ashabul Kahfi.
Nah, tentu saja tidurnya tidur orang dikir ya, bukan tidur ngelamun, karena dalam kondisi seperti itu ya kan orang akan sampai kepada titik spiritual dia yang tertinggi kalau udah seperti itu. Pak, kalau ada yang pernah ngalamin misalnya penyakit harus dioperasi gitu, orang mau dioperasi kalau dia memang ahli ibadah, wah pikirnya luar biasa, karena masuk ke ruang operasi itu ya, antara hidup dan mati, dikasih suntikan bius itu bisa seperti orang mati. Makanya zikirnya pasti zikir yang tertinggi yang dia bisa capai. Nah, ini nanti akan ada keterangan lebih lanjut ya, termasuk mengenai zikrul zat itu bagaimana, terus istilah ulama bagaimana, insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.